Halo teman-teman, kembali lagi dalam belajar bahasa Inggris dan hari ini kita akan membahas tentang part of speech. Artinya adalah bagian atau pengelompokan kata berdasarkan fungsinya ya. Di sini ada beberapa part of speech seperti noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe dulu channel ini supaya terus berkembang. Dan jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian supaya kita sama-sama belajar. Baik, sekarang kita akan membahas tentang noun. Noun yaitu kata benda. Kata benda di sini bisa berupa nama orang, nama binatang, nama-nama benda. Contohnya di sini ada Alex, dog, book. Alex ini kan nama orang, dog nama binatang, books nama benda. Kemudian yang kedua adalah pronoun. Pronoun ini merupakan kata ganti. Contohnya dalam kalimat Alex goes to campus. He brings book. Alex pergi ke kampus. Dia membawa buku-buku. Jadi yang mana yang termasuk pronoun? Pronoun di sini adalah he. He ini merupakan kata ganti Alex ya. Jadi he merupakan pronoun. Kemudian misalnya Annie goes to campus. She brings book. Berarti ketika kalau Annie berarti menggunakan she ya. He, she itu termasuk pronoun. Kemudian part of speech yang ketiga adalah verb. Saya rasa teman-teman sudah banyak yang tahu pengertian verb. Verb merupakan kata kerja. Contohnya ada go, read, kiss, pergi, membaca, mencium. Itu termasuk verb atau kata kerja. Kalau went atau gone gimana? Went merupakan bentuk kedua dari go. Go, went, gone. Went juga termasuk verb atau kata kerja ya. Jadi tidak masalah apakah itu bentuk kata kerja kedua ataupun kata kerja ketiga. Kemudian selanjutnya adalah adjective. Adjective artinya kata sifat. Contohnya beautiful, handsome, ugly, smart, clever. Kata sifat di sini contohnya cantik, kemudian ganteng, jelek, cerdas. Itu termasuk adjective atau kata sifat. Kemudian part of speech yang selanjutnya adalah adverb. Adverb merupakan kata keterangan. Kita lihat contohnya di sini. Adam runs quickly. Yang mana yang termasuk adverb? Quickly. Quickly adalah keterangan. Kita artikan dalam bahasa Indonesia. Adam runs quickly. Adam berlari dengan cepat. Berarti dengan cepat ini yang termasuk kata keterangan, ya. Kemudian Adam went to campus yesterday. Adam pergi ke kampus kemarin. Adverbnya adalah yesterday. Kemudian selanjutnya Adam works in the office. Adam bekerja di kantor.
Yang mana yang termasuk keterangan? In the office, ya. Jadi kesimpulannya, ada verb atau kata keterangan bisa berupa keterangan tempat, keterangan waktu, kemudian keterangan cara. Baik. Yang selanjutnya adalah preposition. Preposition artinya kata depan, ya. Di sini kita bisa lihat tabelnya. Ada preposition in, on, at. Ini yang paling umum, ya, preposition in, on, dan at. Kita bisa lihat di sini in ketika menunjukkan waktu, ketika berbicara tentang waktu, in itu digunakan untuk bulan, tahun, abad, atau bisa digunakan dalam periode yang panjang. Kita lihat contohnya di sini. I started working here in 1991. Saya mulai bekerja di sini sejak tahun 1991. Kemudian on, dalam penggunaan waktunya, itu biasanya digunakan untuk hari dan tanggal. Contohnya, what are you doing on Friday? Apa yang kamu lakukan di hari Jumat? Kemudian at, digunakan waktu yang tepat, khusus atau yang lebih spesifik. Contohnya, there is a meeting at 2:30 this afternoon. Ada pertemuan, ada rapat jam 2:30 siang ini. Itu contohnya. Itu contoh untuk penggunaan in, on, at untuk menyatakan waktu. Kemudian bagaimana bentuk kalimatnya ketika menggunakan tempat, ketika menyatakan tempat? In dalam menyatakan tempat. They live in charming old cottage. On, look at all the books on your desk. At, I enjoy 3 years at university. Dalam penggunaan tepat biasanya digunakan untuk sesuatu yang lebih spesifik, ya. Contohnya in itu kan di dalam, misalnya di dalam ruangan. Misalnya saya belajar di dalam kamar, misalnya. I study in the room, misalnya. Kemudian on artinya di atas. Misalnya your book on the table. Buku kamu di atas meja. Kemudian at digunakan untuk tempat yang lebih spesifik. Misalnya I study at university. Misalnya I study 3 years at university. Saya belajar selama 3 tahun di kampus. In, on, at itu merupakan preposition, dan ini yang lebih umum, ya. Sebenarnya ada banyak lagi preposition. Kemudian selanjutnya adalah conjunction. Conjunction adalah kata sambung. Kata sambung di sini ada banyak sekali, tapi yang saya jelaskan di sini ada 2 yang lebih umum saja yang sering kita gunakan, yaitu and dan but. And artinya dan, but artinya tapi. Contoh dalam kalimat, misalnya Andy and Annie go to campus. Andy dan Annie pergi ke kampus. Berarti kata sambung atau conjunction-nya adalah and. Kemudian penggunaan but. Annie goes to campus, but Andy don't go to campus. Ya. But juga termasuk kata sambung. Dan juga termasuk kata sambung. Because juga termasuk kata sambung.
Kemudian even though itu juga termasuk kata sambung. Tapi yang paling umum, yang paling sering kita gunakan adalah and dan but. Kemudian yang terakhir adalah interjection. Apa yang dimaksud dengan interjection? Interjection yaitu kata seru. Ya. Misalnya dalam penggunaan oh ya, atau oh I see you. Oh, misalnya really? Yang benar. You're kidding me. Bercanda lu, bercanda. Itu termasuk interjection. Kita review sedikit pengertian tentang part of speech. Ini pengelompokan kata berdasarkan kategori dan fungsinya masing-masing. Noun itu kata benda. Kata benda di sini baik berupa nama orang, nama binatang maupun nama benda-benda yang lainnya. Kemudian pronoun. Pronoun di sini kata ganti. Kata ganti misalnya Alex diganti dengan he, Ani diganti dengan she. Ya, kemudian verb, kata kerja. Misalnya go, pergi, read, membaca, kiss, mencium. Itu termasuk kata kerja. Kemudian adjective. Adjective ini yaitu kata sifat. Kata sifat di sini bisa cantik, kemudian jelek, pintar, rajin, itu termasuk adjective. Kemudian adverb. Adverb yaitu kata keterangan. Kata keterangan di sini ada beberapa, misalnya keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara. Keterangan tempat yaitu misalnya di kampus, kemudian di kantor. Kalau keterangan waktu misalnya kemarin, besok, atau pada pukul sekian. Dan keterangan cara misalnya dengan cara lembut, dengan cara kasar, dengan cepat, sangat cepat. Kemudian preposition, kata depan. Tadi kita sudah jelaskan yang sering kita gunakan biasanya in, on, at. In itu digunakan artinya di dalam, on di atas, kemudian at digunakan untuk waktu yang lebih spesifik. Preposition juga banyak ya, ada above, kemudian middle, kemudian conjunction. Conjunction tadi juga kita sudah jelaskan tentang conjunction. Dan kemudian yang terakhir interjection, ini tadi kata seru ya. Apapun bentuk katanya termasuk kata seru itu termasuk interjection. Baik, kalau teman-teman sudah paham atau mungkin teman-teman belum terlalu paham, silahkan ulang-ulang kembali video ini, atau mungkin silahkan komen apabila teman-teman ada pertanyaan, atau silahkan komen atau kritik dengan cara komen di bawah video ini ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini tentang part of speech. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Bye bye.